Oke, waktu dan tempatnya Pak Jarod kami persilakan. Oke, ya terima kasih teman-teman semuanya dari Terima kasih di Pro Manyar, Pak. Petani Manyar, ya. Ya, ya, ya. Akan bicara mengenai rahasia hidup para pemenang. Oke, saya akan sampaikan 35 menit, ya. Ya, ya, ya. Rahasia hidup para pemenang. Nah, kalau ada kata para, berarti harus lebih dari satu orang, ya. Jadi saya akan sebutkan beberapa pemenang yang saya kenal. Yang pasti nomor satu saya. Udah otomatis sudah ngalaminya Mas Ewa. Ini kenapa gambarnya singa gitu ya? Karena ada ayatnya. Amsal 30 ayat 30. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Jadi pemenang itu ya ada indikatornya. Ketika dia berperang, menghadapi masalah, tidak mundur. Nah, bukan ngumpet, bukan sembunyi gitu ya. Pantang mundur. Itu singa yang terkuat dari binatang. Bagaimana dengan manusia? Ada namanya Daniel. Malah singanya yang mundur ya kan. Jadi Daniel ini luar biasa gitu kan, ada ceritanya waktu dia di dalam gua gitu, singanya menghadapi Daniel ini ternyata nggak bisa gitu. Itu karena ditulis oleh Alkitab Daniel 6 ayat 4, dia punya roh yang luar biasa. Nah, jadi orang itu akan menjadi pemenang karena punya roh yang luar biasa. Ya, Daniel ini kan cerita sudah lama Pak Jarod, apa hubungannya zaman sekarang nih, zaman Covid Pak? Oke, kita cari cerita zaman Covid. 6 tahun lalu, 5 tahun lalu ada tema seminar sekuler di mana-mana namanya Millennial Builds Everything. Millennial itu maksudnya shifting. Proses digitalisasi yang terlalu cepat, kata revolusi nggak cukup, disebut shifting, sehingga akan membunuh beberapa daftar, ada 50 waktu itu, 5-6 tahun lalu, produk industri jasa yang akan bangkrut, yang diperkirakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lalu berganti tema, ya. Jadi corona kills everything, yang diperkirakan 5 tahun, 2 tahun bangkrut, yang diperkirakan 10 tahun, 5 tahun bangkrut. Karena corona mempercepat shifting yang sudah sangat cepat. Shifting itu kan melebihi revolusi. Padahal revolusi itu sangat cepat, tapi revolusi nggak cukup menggambarkan perubahan 5 tahun lalu. Dengan COVID datang, ini genting, ini bukan shifting lagi, udah genting ya. Maka aneka macam produk bisnis yang ini diperkirakan yang ada dalam daftar ini, setuju nggak setuju, bangkrut semuanya. Makanya sekarang ini ada beberapa pekerjaan yang diramalkan 5 tahun lagi nggak ada gitu ya. Kalau mau jadi dokter ya mesti dokter spesialis atau dokter bedah atau dokter gigi ya, karena operasi gigi nggak bisa di online kan. Tapi kalau dokter umum, orang pilih Halodoc aja, pilih apps aja, ketiak bengkak sakit, ketiak bengkak tapi nggak sakit, tambah meriang, tambah ini, enter, cepat muncul penyakitnya apa, gitu ya. Dan menurut data itu 95% lebih akurat jawabannya ketika dijawab oleh komputer. Di Amerika itu termasuk ramalan, tapi Amerika Indonesia kayak sama karena COVID ini membuat globalisasi di mana-mana sama. Itu salah satu contoh saja, misalnya dokter termasuk yang tidak disarankan untuk menjadi profesi milenial sekarang ini. Kalau sekarang ini lagi kuliah kedokteran, segera ngambil jurusan spesialisasi, ya bedah, supaya kalau bedah nggak bisa di online kan, gitu ya. Sarjana hukum dan masih banyak lagi, ya ada 50 yang diperkirakan nggak dibutuhkan dunia ini dalam waktu 15 tahun ke depan. 15 tahun ini ramalan sebelum COVID. Begitu COVID 5 tahun ya. Dunia berubahnya cepat sekali sehingga membuat yang namanya bangkrut itu ya macam-macam ya, termasuk saya. 2019 sebelum COVID usaha saya sudah sempoyongan, sudah bangkrut secara hukum, masih bertahan jual stok untuk mempertahankan hidup. Tapi 2019
saya rugi kira-kira 140 sampai 160 miliar ya. Wow. Bangkrutan saya 2019 itu ya, saya punya perusahaan namanya IVA. Kami punya pegawai hampir 300 ya, 270 sekian. Kami punya kantor 8 lantai, satu lantainya 1.560 meter. Kami punya stokis di 220 kabupaten. Jadi selama ini saya jarang cerita mengenai bisnis saya kalau lagi khotbah ya. Ketuanya keluarga, kesaksian, anaknya nggak naik kelas, lalu jadi juara, ranking, beasiswa, dan sebagainya. Saya jarang sekali cerita soal keluarga. Ntar bisa di blacklist sama gereja, kok di mimbar cari member. Jadi saya jarang sekali cerita usaha. Jadi begitu cerita, begitu kesaksian udah tinggal bangkrutnya aja. Orang kan tahunya saya pendeta Jarot gitu. Kapan jadi pendetanya, ditahbiskan juga enggak. Kan saya punya kartu keanggotaan jemaat. Ya saya jemaatnya Pak Niko, tapi ada Sentul itu, SICC itu sejak dibangun sampai hari ini saya belum pernah masuk ruangannya. Karena kalau ikut doa pengerja itu harus punya kartu ya. Guru sekolah minggu dapat kartu, pendoa syafaat dapat kartu, majelis diaken dapat kartu. Saya nggak punya kartu. Saya bukan majelis, bukan diaken, bukan pengurus, bukan PDP, PDM, apalagi. Tapi saking banyaknya khotbah, sebelum pandemi ya sebulan bisa 30 sesi. Begitu pandemi malah 50 sebulan. Sehari bisa 2 kali. Banyak orang tuh yang nggak tahu saya pengusaha gitu ya. Padahal, aduh, usahanya kosmetik, batik, cookware, softtek, ada toko, ada animasi. Animasi sekarang masih ada. Saya direktur LSP animasi. Pernah punya production house, pabrik di Sidoarjo, dan sebagainya. Nah, makanya begitu bangkrut, kebangkrutan kami itu ya emang cukup besar. Karena ya omset kami kan 40-50 miliar satu bulan. Begitu bangkrut nih, biaya operasional itu sekitar 2,5 M sebulan. Nah, bangkrutnya 2019, tapi boleh dikatakan 2 tahun terakhir itu nggak untung. Kalau dihitung per bulannya itu waktu itu ruginya berapa, wah angkanya lebih gede lagi. Dan sebelum bangkrut itu namanya masalah, demo buruh, polisi datang, anggota DPR datang, waduh masalahnya banyak sekali. Oke, singkat cerita kami tutup gitu ya. Terus ini belum selesai cerita tutupnya ini, itu 2019. 4 bulan lalu, jadi kan kalau Anda punya retail, punya toko, omsetnya 100 juta, di gudang barangnya berapa banyak? Anda bisa 4 kali lipat udah bagus banget. Kalau itu barang fashion yang ada ukuran, ada warna. Tapi kalau produknya vitamin sampai tinggal satu wadah dijual, begitu bangkrut stoknya nggak banyak. Ya, atau supplier spare part gitu ya. Saya punya teman-teman di Astra dulu, kan saya dulu di Astra 3 tahun lalu keluar. Teman-teman saya di Astra akhirnya buka usaha support ke Astra under deal. Itu nggak ada stok. Berdasarkan pesanan dari Astra diproduksi, selesai dikirim, nggak punya gudang. Wah itu tutup enak banget, nggak punya stok. Tapi retail, fashion lagi, ada ukuran udah warna. Jadi kalau punya toko omsetnya 100 juta, di gudang pasti ada 5 kali lipatnya, bahkan ada 10 kali lipatnya. Nah, saya omsetnya 40-50. Maka waktu bangkrut itu di gudang saya masih ada 128. Itu pun sebenarnya nggak sampai 3 kali lipat. Itu bagi banyak orang sudah sangat kagum. Gimana Bapak punya perusahaan di bidang retail, fashion, ada warna, ukuran, stoknya hanya 3 kali lipat dari omset gitu ya. Ya, karena kan kita banyak pakai katalog itu sebenarnya kan kayak pre-order. Nah, singkat cerita, stok yang 128 itu 3 bulan lalu kita jual hanya 22. Karena ada yang expired, ada yang rusak. Jadi rugi berapa lagi? 106 lagi. Ini lihat muka saya ini. Masih senyum terus loh muka Bapak. Ini nggak semudah itu loh. Itu barang kami kan ada kosmetik yang expired ya. Jadi misalnya hari akhir bulan ini kita tanya anak buah. Bulan ini kan kita buang-buang barang atau jangan bulanan lah, mingguan. Minggu ini kita tuh yang expired kita buangin kan. Jadi yang kalau kita jual murah pun expired nanti malah orang rusak, kita dituntut repot. Jadi kita buang. Sampo segala macam dituangin gitu. Gimana perasaan Anda kalau kita tanya anak buah? Minggu ini yang kamu buang berapa? Ya, minggu ini 300 juta, Pak. Minggu lalu ya bersama juga gitu. Itu minggu demi minggu dari 2019 sampai sekarang. Itu lebih menyakitkan
dibanding kayak orang ditipu blok sekaligus gitu ya, atau kebakaran 100 miliar gitu ya. Ini tiap minggu 300 juta, 300 juta, 200, 400 gitu barang dibuang. Anda bisa bayangin perasaannya. Lalu singkat cerita, kemarin kita jual 22. Untuk apa? Ya untuk kehidupan selanjutnya dan bayar kewajiban. Makanya ada orang yang tanya sama saya, Pak, saya ini punya utang nggak bisa bayar. Jual dong untuk rukonya. Nggak laku-laku, Pak. Harga ruko berapa? 1 miliar. Lu jual 400 nggak laku. Ya kasihan dong, Pak. Saya ada yang nawar 600, tapi masih sayang, Pak. Saya pengennya kalau bisa minimal 800. Jual hartamu, bayar utangmu, hidup dari sisanya. Kadang-kadang ada pilihan itu antara untung banyak, untung dikit, tapi ada pilihan yang lain kadang-kadang, pilih mati dibunuh atau jual barang rugi. Jadi kita itu sampai mengalami yang namanya jual barang yang 128 itu dijual 22. Nah, kita udah nggak mikir lagi ruginya berapa. Kita mikir lagi bisa dapat cash berapa untuk bisa hidup. Ya, dan membayar semua kewajiban tanpa nanti misalnya saya khotbah di Surabaya gitu ya, lalu ada yang teriak, Bapak belum bayar saya. Saya mendirikan perusahaan dengan kongsi saya berdua. Dan saya bilang sama kongsi saya, kita mendirikan ini dengan integritas, kita akan menutupnya dengan mulia, dan kita akan dikubur nanti, kalau kita mati, nggak ada orang yang datang ke kuburan kita dan berkata, orang ini belum bayar saya. Saya pengen ketawa lepas, saya mau khotbah tanpa ada beban, saya mau ketawa seperti hari ini gitu ya, karena semua utang udah dibayar semuanya, walaupun harus rugi. Ya saya masih bersyukur rumah saya nggak disita, karena memang istri saya punya syarat waktu itu kalau mau ngembangin usaha nggak boleh gadein rumah gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi materinya sebentar. Jadi kita menghadapi yang namanya krisis pandemi ini berdampak dengan saya, hidup saya banyak sekali ya, masih banyak cerita yang lain sebenarnya selain kebangkrutan yang satu itu gitu ya. Masih ada kerugian-kerugian yang lain. Tadi cerita soal Daniel, dan kita sekarang ada lagi kan para pemenang. Kalau contohnya satu bukan para dong ya, lebih dari pemenang. Nanti kan minta judulnya kan rahasia hidup para pemenang ya. Yang kedua Daud. Ya, Daud ini banyak ceritanya bagaimana dia mengalahkan masalah-masalah kehidupan ini. Dan dia berkata diantaranya bahwa kalau orang itu harus bergaul karib dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau dia bergaul dengan Tuhan, nanti Tuhan itu dikatakan begini, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Menetap dalam kebahagiaan. Mau untung, mau rugi, mau COVID, mau tidak. Jadi kalau saya cocok buat tema pemenang boleh, tema bahagia juga boleh. Gitu kan. Ya, oke. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi gimana Pak caranya rugi masih ketawa terus gitu? Ya, bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu jelas hitam di atas putih ya. Doa, saat teduh, PA pribadi. Ya, saya beberapa hal cepat aja ya supaya nanti banyak tanya jawabnya. Hidup ini perjuangan dan pergumulan, tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, akan ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbaharui dari hari ke hari. Tapi mungkin saya cerita sedikit ya. 15 Juni anak saya COVID. Tanggal 18, 15, 16, 17, tanggal 18 hanya dalam 4 hari sesak napas. Itu 18 Juni itu di Jakarta sedang puncaknya, penularannya 45.000 per hari di Indonesia ini, dan separuhnya, hampir 20.000 itu di Jakarta. Kalau secara nasional tingkat kepenuhan rumah sakit itu 92%, di Jakarta enggak, Jakarta 100%. Jadi anak saya sesak nafas, saturasi 92, demamnya 40 derajat, dan tidak dapat rumah sakit. Teman saya ngantri 8 jam harus pulang lagi. Jemaat gembalanya teman saya ngantri di UGD, dalam duduk antrian dipanggil Tuhan. Jadi hari-hari itu menghoror sekali. Saya punya teman pendeta lagi, anaknya kena COVID, ibunya ketularan, jadi istri teman saya, berdua masuk rumah sakit, anaknya sembuh, ibunya mati. Jadi begitu anak saya sakit, itu semua cerita beredar di kepala saya. Hari yang kelima, anak saya pingsan 2 kali, menggeletak di lantai, dan saya pikir mati sih waktu itu, karena dia tergeletak dan nggak bergerak sama sekali. Dalam kondisi seperti itu, istri saya pingsan di kamar mandi, lalu dia juga mulai demam dan batuk.
Pembantu saya 2 harus pulang karena anaknya usus buntu, itu di waktu yang bersamaan. Dan begitu tinggal 1, pagi-pagi mengerang kesakitan. Waduh, itu yang namanya rumah saya jadi rumah sakit isoman mandiri. Makanya Ya, ya. tanggal-tanggal itu kalau dibuka Instagram saya postingnya lagi ngepel. Itu bukan nge-branding itu ya, itu pembantu sakit, istri sakit, anak COVID. Mertua 79 tahun. Jadi di rumah itu yang sehat tinggal saya. Itu tanggal 18 Juni. Anda boleh buka Instagram saya 18 Juni sampai Ya. akhir Juni. Itu saya nyemprot desinfektan karena saya pakai desinfektannya alam yaitu ekoenzim yang saya lagi aktif sekarang. Jadi waktu di halaman saya nyemprot itu sambil main hujan-hujanan sambil ketawa-ketawa. Itu anak lagi COVID. Semua pelayanan offline saya batalkan, yang online nggak ada yang batal satupun. Oh. Saya tetap layani, dan boleh dilihat rekamannya di YouTube yang saya upload antara 15 Juni sampai 29 Juni. Muka saya tidak berubah, gaya saya tidak berubah. Dan ketika orang selesai acara, sudah direkam selesai gitu ya. Pak Jarod gimana kabarnya? Baik. Sehat semuanya? Tidak. Ya, saya harus jujur bilang tidak. Loh, ada apa, Pak? Anak saya COVID. Kapan? Sekarang. Terus orang tanya, kenapa Bapak ketawa-ketawa gitu. Memangnya kalau saya nangis-nangis anak saya sembuh? Memangnya kalau saya membawakan firman Tuhan dengan gaya, saudara, kita harus berharap sama Tuhan. Saya bukan gaya seperti itu. Saya memilih untuk sukacita. Kalau saya sukacita, saya kuat. Saya bisa rawat keluarga saya dan saya tidak akan ketularan. Jadi saya punya pilihan ya untuk kuat, untuk bahagia. Paulus di penjara dan dia menyanyi di penjara. Ya tentu boleh mau pilih lagu ratapan, tapi Paulus ditulis di Alkitab dia memilih lagu pujian. Ya, jadi tentu Anda juga boleh sih, Pak. Kalau saya nyanyi lagu ratapan boleh nggak? Tuhan, masihkah kau mendengar doaku? Kalau saya Tuhan saya berteriak masih. Nanya lagi masih dengar doa apa enggak? Itu lagu tidak rohani sama sekali. Memang lagu Kristen sih, tapi tidak rohani menurut saya. Mempertanyakan Tuhan masih dengar apa tidak. Alkitab mengajarkan, sampaikanlah segala permohonanmu dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, anak saya akan sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, istri saya akan sembuh Tuhan. Saya akan rawat mereka dan saya tidak akan sakit Tuhan. Begitu. Jadi itu sikap seorang mental pemenang. Ya. Kita lanjutkan lagi, tapi benar-benar nggak mudah ya. Mungkin kalau saya sambung ceritanya sedikit dulu deh. Seberapa parah sih COVID itu. Ketika anak sudah mulai sesak napas hari yang keempat, saturasi 90, itu batuknya bukan kayak batuk, kayak anjing keselak. Maaf nih saya bicara kasar gitu ya. Cekuk, cekuk. Halaman rumah saya 1.600 meter. Saya bisa dengar dari sudut halaman yang paling jauh. Tetangga saya punya anjing, itu bunyinya hampir sama anak saya kalau lagi batuk. Cekuk, cekuk begitu. Waduh. Itu sampai ada yang di momen hari keempat kelima itu hampir kayak 48 jam itu nggak ada berhentinya. Dan ketika saya jam 2 pagi itu bangun, rupanya istri saya juga pas lagi bangun, terus istri saya bilang, udah 1 jam nih anak nggak batuk, puji Tuhan. Lalu dia tidur. Dia bilang puji Tuhan, saya mikir, nggak batuk gitu kan. Tak lihat istri saya tidur, saya naik ke lantai atas, saya intip anak saya dari jendela. Orang mati sama orang tidur beda mukanya. Itu mukanya itu nggak pucat, oh berarti dia nggak mati loh. Saya sampai mikir begitu loh, karena aduh. Apalagi waktu dia bertanya, Pak, aku nggak dibawa ke rumah sakit. Itu hati saya tersayat. Tapi saya bilang, nak, rumah sakit lebih bahaya loh. Banyak orang yang lebih parah daripada kamu. Belum lagi nanti kamu lihat tuh sebelahmu hari ini diangkut, besok lagi biasanya diangkut lagi gitu. Bukan pulang, mati. Kamu stres di sana. Kamu di sini ada papa, ada mama. Di sana rumah sakit overload kebanyakan. Kamu pencet bel aja belum tentu suster datang. Kamu di sini telepon, papa datang. Jadi waktu istri saya pingsan dan sakit, kita nggak bilang sama si anak. Jadi pokoknya saya sama istri istri ikut isolasi juga. Kita beda kamar, makan beda meja. Jadi saya bilang sama anak kalau malam nih jam 8 istri saya harus tidur supaya dia cepat pulih kan. Saya bilang, nak, kalau butuh makanan WA papa ya. Mau apa aja papa masakin gitu ya. Pak, aku mau omelet yang kayak di Tasmania boleh? Boleh gitu. Waktu ada saya COVID, saya masak, saudara. Kenapa saya berani masak? Karena orang COVID nggak tahu rasa. Begitu dia sembuh, saya nggak berani masak lagi.
Waktu saya masak, teman saya bilang, "Wih, Pak Jarod diem pinter masak, bukan pinter, ini masak buat orang COVID." Nggak ada rasanya, Mas. Kayak bisa Saya ngerasain yang kata, sakit. ya, itulah cerita di balik COVID, saudara ya. Pak Jarod masak gitu. Emangnya bisa loh gitu? Bisa buat orang COVID. Buat orang sehat kagak bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi lebih daripada pemenang itu ketika Raja Wali bisa terbang di antara badai, ketika kita bisa tertawa di tengah pergumulan yang walaupun kadang-kadang jujur nih ya, Pak Jarod emang nggak pernah nangis gitu. Ya waktu Zoom seperti ini saya tertawa, tapi kadang-kadang begitu selesai lihat anak batuk, istri berbaring, saya pindah memang tidurnya bisa kamar. Di kamar tuh sendirian, saya putar lagu rohani, apalagi lo kata-katanya soal Tuhan, ku tak tahu kenapa hal ini terjadi, tapi aku nggak bisa melihat, tapi saya tahu Tuhan ada. Aduh, nangis juga, saudara, nangis. Jadi ada yang nanya, Pak, saya lihat di Instagram Bapak, bener loh, Bapak tuh nggak ada sedihnya. Memang Bapak nggak pernah sedih. Waktu sedih nggak direkam. Waktu nangis nggak aku rekam, nggak aku upload. Adalah sedihnya gitu ya. Coba kita itu nggak sampai bahkan istri anak pun nggak sampai lihat gitu ya. Jadi waktu sedih kita masuk kamar, kita berdoa di dalam kamar, kita bergumul dengan Tuhan. Dan tadi ayatnya berkata Tuhan sendiri akan membuat orang itu akan menetap di dalam kebahagiaan. Ya. Tadi cerita Daniel tadi kan udah lama Pak, betul. Tapi ini berhubungan dengan ayat ini. Daniel punya roh yang luar biasa, tapi 1 Yohanes 4 ayat 4 itu roh yang ada dalam Daniel itu ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Jadi yang membuat Daniel itu menang karena dia punya roh yang luar biasa. Dan berita baiknya adalah roh yang sama ada dalam Daniel, ada di dalam saya dan saudara. Ini sebenarnya fondasinya di sini, ya. Amin. Amin. Jadi sehingga saya juga bisa menjadi lebih daripada pemenang. Oke, lanjutkan lagi. Contoh yang lain. Daniel sudah, Daud sudah, satu lagi Paulus. Kita tahulah Paulus dihajar, dilempari batu, masukin penjara, dia lebih menderita daripada semua rasul, tapi dia menulis Rom, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, semua tulisannya Paulus, menulis Alkitab paling banyak, pergi misi paling banyak, buka gereja paling banyak. Kenapa? Karena dia punya filosofi hidup. Hidup ini kayak pertandingan. Dalam pertandingan, maka yang penting sebenarnya bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kita bertanding. Makanya Paulus berkata dalam ayat yang lain bahwa nanti kita sebenarnya akan dihakimi oleh api Tuhan. Bagaimana kita melakukan, bukan apa yang dilakukan, tapi bagaimana. Jadi baik kalah atau menang, tapi yang penting bagaimana kita bertandingnya. Makanya Paulus juga ada menggunakan ilustrasi hidup ini seperti olahragawan, di mana harus bermain dengan benar. Karena kalau enggak, tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi kalau olahraga bertanding gitu ya, itu tidak ikut aturan, didiskualifikasi. Dan hidup ini ada aturannya, itu firman Tuhan. Jadi seorang pemenang memang harus menang, tapi caranya itu lebih penting lagi, cara kita hidup. Nah itu filosofi Paulus yang membuat dia hidup itu, ya dia berjuang untuk berkenan kepada Tuhan dalam pertandingan hidup ini. Nah, saya kasih cerita lagi. Saya pernah kebakaran juga. Ini sudah lama sebenarnya, tapi saya pakai sebagai contoh kasus untuk yang namanya kehilangan. Ya, kalau saya kehilangan harta yang saya kumpulkan selama 13 tahun, lalu saya renovasi, saya nabung 12 tahun, beli bangunan ini, nabung setahun direnovasi, setelah renovasi baru kebakaran. Yang gambar kayak sampah ini bukan sampah, ini gudang buku-buku saya. Dan ada 2 judul yang waktu itu baru masuk gudang lalu kebakar. Jadi waktu 2 bulan lagi ditagih itu bayarnya nikmat banget itu karena semuanya kebakar gitu ya. Dijual satu aja belum gitu ya. Jadi muncul tagihan, ya kita bayar aja lunas. Begitu suppliernya tahu, "Loh Pak, itu saya dengar Bapak kebakaran." "Iya, kapan?" "Segini." Terus yang Bapak kirim itu kebakar semuanya. Ini tidak diasuransi, saudara, kebakaran. Nah, apa yang saya mau ceritakan? Ini soal mengatasi kehilangan. Menang terhadap masalah, karena hari-hari ini ya, gara-gara COVID ini kan banyak orang kehilangan ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset. Kalau saya malah kehilangan usaha.
animasi tutup, IVA dahsyat. Yang rugi, yang tadi itu hanya IVA-nya aja. Animasi saya nggak hitung, kalau yang kecil-kecil gitu, tapi ya sedih juga gitu ya. Lalu ada sekolah lagi Happy Olikid. TKB lulus, TKA jadi TKB, playgroup jadi TKA. TKA-nya nggak nambah. Tahun ini TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, TK-nya nggak ada. Jadi muridnya tinggal sepertiga, udah pasti rugi lah. Memang saya tidak mengalami seperti orang lain ya, ada yang sampai kehilangan anggota keluarga. Itu betul-betul ya berat. Tapi kita bagaimanapun juga hari-hari ini memang kita harus siap dengan kehilangan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu diluputkan dari hal-hal kehilangan. Tapi pandemi ini banyak orang mengalami kehilangan. Dan kita harus menang juga mengatasi kehilangan. Waktu saya mengalami kehilangan harta benda ini, kenapa sampai ludes? Karena kami sekeluarga keluar kota. Jadi satu nggak bisa keluarin barang, gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kami juga menang dalam ujian kehilangan waktu itu, malah kami komitmen melayani. Jadi kadang-kadang penderitaan yang Tuhan izinkan itu sekolah kehidupan. Respon kita itulah yang membuat kita itu ujian itu naik kelas apa tidak. Kalau respon kita tepat, ya waktu kita menghadapi kehilangan, bisa kehilangan kesehatan, kehilangan teman, dikhianati, kehilangan macam-macam. Tapi kita harus menang juga terhadap kehilangan, dan kita belajar dari Paulus tadi bahwa dia punya konsep bahwa hidup ini seperti pertandingan. Kalau kita diberkati, jangan tanya, pasti bersyukurlah. Tapi kalau rugi gimana? Jadi seorang yang bertanding lebih bagaimana bertandingnya, bukan apa hasilnya. Itu sebuah filosofi yang membuat orang bisa kuat dalam hidup ini. Demikian juga Yakobus, satu lagi dah. Tadi udah bilang satu lagi, sekarang satu lagi. Yakobus mengajarkan kalau kita jatuh dalam pencobaan supaya bahagia. Ini kan aneh ya. Saya udah lakuin tuh bahagia dalam tapi secara sekilas berbahagialah, anggaplah kebahagiaan kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Gimana bahagia kalau mengalami berbagai? Satu nggak apa-apa, berbagai ini kan banyak gitu kan. Ya, itu tadi yang saya alami. Sudah bangkrut, sekolahnya sepi, anaknya COVID, ada aja. Oke, saya lanjutkan sedikit ceritanya. Ya. Nah, sudah bangkrut, lalu sekolah sepi, terus ngapain? Ya, saya rapat sama istri. Maret tahun lalu. Ketika IVA-nya tutup, sekolahnya mulai rugi. Jadi sekolah Happy Olikid belum bangkrut, sampai hari ini masih buka terus, dan kami nggak mau bangkrut, kami bertahan, bahkan harus nombokin tiap bulan pun bertahan. Ketika nggak punya duit buat nombokin, guru dikumpulkan, kita ajak sama-sama, ya potong uang makan gimana, mereka mau, pokoknya kita jangan tutup, kita bertahan, wah puji Tuhan. Ya, tapi kita benar-benar terseok-seok. Nah, kalau dulu IVA-nya banyak, kami kuat, sekolah rugi pun kita tombokin. Tapi sekarang usaha pokoknya tutup. Lalu sekolahnya rugi. Wah, saya rapat sama istri. Kita punya duit berapa bulan nih? Karena waktu saya bangkrut 2019, itu aneka tabungan, deposito, segala macam udah habis semuanya. Bahkan untuk anak saya selesai kuliah semester terakhir, saya jual mobil. Jadi ludes-des. Maka masuk Maret 2020, ya, Maret 2020, ya betul, tahun lalu, saya rapat sama keluarga istri, mau namanya bicara serius gitu ya, kita punya duit bisa hidup berapa bulan? Dan istri saya bilang 3 bulan, April, Mei, Juni. Sampai sekarang kita belum mati-mati. Ya, yang duit yang untuk 3 bulan ini memang kita hemat-hemat ya. Beli kopi tubruk, udah nggak ada pembelian kosmetik istri, udah kalau dia habis pakai lungsurannya anak aja yang udah nggak dipakai, yang mana dipakai sampai betul-betul ngirit banget gitu ya. Itu ada kali ngirit bangetnya tuh ya dari 3 bulan ini gimana jadi bisa 6 bulan gitu ya. Nah, terus gimana selanjutnya dong? Oke, saya ceritain sedikit lagi terus kita tanya jawab ya. Tuhan betul-betul membawa saya dalam berbagai macam pencobaan lewat millennial kills everything, lalu ditambah dengan COVID ini, gitu ya. Lalu kita tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, Roma 8:28. Nah, tadi saya sempat cerita sebelum direkam tadi, gitu ya, soal lukisan. Jadi ketika semua usaha saya tutup, masa saya jadi sandwich generation gitu ya, lapisan atas yang menekan anak minta duit pensiun dengan minta duit dari anak. Saya bilang janganlah, saya bilang sama istri,
Saya mau kerja apa saja, tapi kita harus bisa hidup untuk kita berdua, atau anak sudah lulus kuliah semuanya. Waktu itu 2 kerja, satunya belum. Jadi waktu awal pandemi itu anak bungsu belum kerja. Jadi ya 3 orang hidup nggak banyak lah gitu ya. Lalu akhirnya saya mencoba melukis gitu ya. Melukis, saya upload ke Instagram, lukis lagi, upload laku, lukis lagi, upload laku. Wih, ajaib loh, bener-bener dalam 1 tahun, dari Mei tahun lalu sampai Mei tahun ini. Jadi saya ngomongnya sampai Mei tahun dulu ya, 1 tahun. Saya bisa jual 60 lukisan dalam waktu 52 minggu. Jadi seminggu 4 atau 5. Mei tahun lalu sampai Mei tahun ini. Dari 60 lukisan setahun itu, ini saya cerita data ya, 4 saya jual lewat Facebook. Jadi lukisan sama-sama di-upload. Facebook, Instagram. Menariknya, Facebook halaman saya, Jarod Wijanarko, yang halaman ya, bukan yang akun ya, karena ada halaman Jarod, halaman inspirasi sukses, inspirasi pernikahan, yang Jarod Wijanarko. Itu followernya 50.000. Instagram waktu itu 48.000. Tetapi sampai ke transaksi, ternyata Facebook hanya 4. Lalu Instagram 56. Nah, bulan Mei tahun ini, Instagram yang follower 48, yang untuk menjual 54 lukisan itu dihack. Jadi, usahanya bangkrut, sekolahnya rugi, jual lewat lukisan Instagram, dihack pula. Itu kayak orang punya toko-tokonya dibakar. Sampai saya bilang, ini betul-betul adakah pencobaan ini? Dan saya tidak bergumul, Tuhan saya dosa apa gitu, enggak gitu ya. Waktu Paulus di penjara juga dia enggak bergumul begitu, dia nyanyi aja lagu pujian gitu ya. Jadi saya enggak bersalah, saya enggak nyanyi lagu, apalah salahku gitu ya, enggak ya. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan saya hidup bukan dari Instagram, saya hidup dari Tuhan. Nah, Instagram itu dengan 1 email, saya punya 3 akun Instagram. Jarod Wijanarko, galeri lukisan, sama ekoenzim. Nah, tapi ternyata dengan punya 3 ini ada masalah. Waktu dihack yang 1, lalu saya gerakkan komunitas 1.000 orang lebih melaporkan, maka saya dikasih kesempatan, dapat email dan dapat SMS. Recovery akun Anda, gitu kan? Masukkan email, dikasih kode, kita masukkan, Anda berhasil, ya. Maafkan kami ada masalah ini, gitu ya. Buka Instagram Anda, begitu buka, yang muncul yang kedua. 1 email 3 akun, yang 1 dihack, begitu recovery, yang muncul yang ini, gitu, bukan yang ini. Udah lewat. Jadi sampai sekarang nggak bisa dipulihkan, bikin baru lagi. Nah, padahal selama ini kita jual lewat Instagram. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Ajaibnya Tuhan. Dari Mei tahun ini, sejak Instagram dihack, sampai sekarang sudah bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ya. Ya, turun sedikit lah. Turun sedikit, tapi masih tiap bulan bisa laku 2, 3. Dulu bisa 4, bisa 5. Gitu ya. Tapi dari situ saya itu kayak gini. Tuhan mengajari saya untuk percaya 100% sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang memelihara hidup kita. Kan hari-hari ini banyak orang betul-betul khawatir ya, khawatir hidup, khawatir masa depan, gimana penghidupan. Tuhan izinkan saya mengalami banyak hal tahun ini. Tapi kita tahu bahwa sumber kekuatan kita itu Tuhan. Selama kita bergaul dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Selalu ada penghiburan. Dan semuanya indah pada waktunya. Nah, saya kasih cerita satu lagi. PowerPoint udah habis ya. Terus Pak, Bapak Instagram dihack begitu, followernya mulai dengan 1.000 lagi, terus gimana lukisannya gitu ya. Nah, ini cerita uniknya Tuhan. Saya itu kayak orang yang sudah di Kanaan, punya usaha besar, bangkrut, balik kepada gurun. Di padang gurun, saudara, malam lihat tiang api, siang lihat tiang awan, itu pemeliharaan Tuhan dari waktu ke waktu itu nyata banget. Ini satu cerita ya. Pak Jarod, bisa melayani Zoom kami nggak? Bisa lah ya. Udah bangkrut begini kan waktunya banyak. Dulu emang orang mau manggil saya itu kadang harus booking 3 bulan, bahkan 6 bulan, hari Minggu udah setahun di muka, betul. 12 bulan di muka gitu. Sekarang udah mau seminggu di muka juga bisa. Dulu usahanya jalan, kalau nggak khotbah kan ada kesibukan yang lain gitu. Bisa Pak Jarod melayani tanggal berapa, jam berapa? Bisa gitu. Dikasih bisa kok minta maaf, saudara.
Tapi maaf ya Pak Jarod, loh ini kenapa sih orang dikasih bisa kok minta maaf? Maaf Pak, tapi Zoom kami ini persoalan doa kecil, jadi nggak ada persembahan kasihnya. Masa sudah bilang bisa jadi bilang nggak bisa? Ya. Kan udah dapat tanggal jamnya udah oke, baru bilang nggak ada persembahan kasih, maksudnya jadi bilang nggak bisa. Oh nggak apa-apa, oh, kita melayani itu. Maaf ya Pak Jarod, minta maaf lagi, kenapa nih orang udah diiyain minta maaf lagi. Maaf Pak Jarod, tapi kita ini persoalan doanya kecil, yang datang sedikit. Persoalan doa di kampung, yang datang sedikit, nggak pakai persembahan kasih, panggil Pak Jarod. Oke, ya sudah, gitu udah diiyain, masa bilang enggak. Gitu. Singkat cerita kita Zoom ya kan. Nah waktu Zoom-nya selesai, itu ada orang yang berteriak, tolong dong Zoom-nya jangan dimatiin dulu, gitu. Lalu ya memang baru saja selesai sih, biasanya kan masih ngobrol-ngobrol gitu kan. Mau bicara sama Pak Jarod gitu, jadi bukan di Q&A setelah doa berkat gitu. Oke, Pak Jarod tolong dong WA-nya ditulis di chat-nya. Saya mau tanya nih, coba ada tampil pembicara yang lain, lalu suruh minta nomor WA-nya tulis. Saya yakin nanti dia akan bilang, tanya aja Pak Panitia, tanya sekretaris saya. Gitu. Iya. Perasaan banget kecil lagi loh. Kalau saya tulis kan semuanya jadi tahu gitu kan. Tapi saya tuh benar-benar diuji dalam segala hal, soal kerendahan hati, soal begitu-begitu. Saya tulis aja saudara. Semua tahu juga biarin udah. Persetujuan kecil itu sudah persetujuan kecil nih, bukan persetujuannya para CEO yang akan ngundang lagi. Ini kayak begini ngundang lagi juga nanti pasti nggak ada PK-nya lagi. Nah, terus apa yang terjadi gitu? Jadi orang yang minta nomor WA itu begitu selesai ngubungin saya, Pak, aku tadi yang minta nanya WA. Oh iya, kenapa Pak? Aku dari Papua. Nah, lo betul kan Papua? Ada apa Pak? Saya mau beli lukisan Bapak. Waduh, saya pikir daripada ngomongnya panjang lebar nggak jadi, sebelum tanya mau lukisan apa, tak kasih harga dulu aja dah, gitu kan. Banyak orang nanya-nanya, begitu sampai harga nggak jadi. Udah, wah maunya tema apa, yang cocok begini apa enggak, ukuran berapa. Mau kalau sekarang, apalagi tak balik, kasih harga duluan aja, kalau nggak jadi, jadi nggak banyak nanya-nanya lagi, gitu kan. Tak kasih harga, langsung bilang, nggak masalah Pak, beli 4 lukisan. Oh. Kadang ada yang kecil-kecil juga, jadi itu nilainya 35 juta. Yang saya mau saksikan tuh apa? Persekutuan doa kecil nggak ngasih persembahan kasih. Tapi di situ lukisan laku 35 juta. Wow. Caranya Tuhan ajaib, Pak ya. Nah, itu yang saya tuh ngalami hidup yang dulu kita pernah yang berpuluhan ratusan juta. Tapi sekarang kita hidup seperti di padang gurun, hari ini ada mana yang cukup untuk hari ini. Tapi tiap hari ada mana? Nah, itu yang sesuatu yang memang susah untuk dibandingkan ya. Pak, Bapak waktu diberkati, omsetnya besar, duitnya banyak, sama sekarang bahagia mana, Pak? Ya, sarser sih. Dulu bahagia tiap bulan mau keluar negeri, loh anak saya tiga-tiganya kuliah di luar negeri gitu kan, mau nengokin mereka, mau ngajak jalan, bahkan kita sebelum bangkrut itu kita liburan terakhir itu sekeluarga kita ke Australia lalu ke Tasmania gitu ya. Terus tiba-tiba kita nggak tahu nanti masih bisa begitu lagi nggak ya, anak-anak sih bilang Pak nanti mulai berikutnya lagi kalau kita liburan kita yang bayar gitu. Tapi kan sekali lagi saya nggak mau itu hidup bergantung sama anak gitu ya. Tapi yang pasti kita hidup kayak udah di atas, dibawa Tuhan ke bawah lagi. Nah itu sebenarnya ada hal yang nggak mudah. Tapi dari sisi yang lain, kejadian-kejadian seperti yang saya alami tadi itu bukan sekali dua kali. Itu dalam banyak hal terus terjadi sampai hari ini minggu demi minggu. Jadi saya sekarang ini happy banget gitu lihat tiang awan, tiang api aja itu kayak Tuhan tuh nyata banget. Nah pandemi ini kan membuat banyak orang justru mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan tuh ada nggak sih gitu kan? Tapi saya terbalik. Saya pandemi ini merasakan keberadaan Tuhan tuh nyata banget. Nah, itu yang bikin saya kuat atau menang, ya. Oke, saya berikan ke moderator untuk kita masuk di sesi tanya jawab. Wow. Keren banget, Pak. Luar biasa. Ya. Saya sendiri sampai terpukul loh, Pak. Artinya ya tidak mudah mengalami masa itu. Kita
merasakan jatuh bangunnya. Kadang-kadang sampai berpikir, tadi sedikit pun saya tidak pernah melihat bahwa betul apa yang Bapak jadi berikan contoh buat kita, tidak pernah menyesal karena hal itu, dan tidak pernah mempertanyakan kenapa Tuhan. Itu yang saya angkat topik, bahwa itu sepatutnya memang kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Ya mungkin sebelum talk show mungkin disampaikan ini dulu Bu Rifa, ada apa namanya informasi kegiatan Libro, baru nanti kita akan talk show tanya jawab. Oke. Yang